يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, juga dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan terdapat dalam kitab Al-Mishkah nomor hadis 4292. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha." Sungguh akan ada segolongan manusia dari kalangan umatku yang minum khamar. Mereka namakan khamar itu bukan dengan namanya yang sebenarnya. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang, dihibur dengan alat-alat musik dan para penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Maka Allah akan menenggelamkan mereka ke bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Naudzubillah, jemaah sekalian, ini ancaman keras, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang minum khamar, begitu pula menikmati alat-alat musik dan suara para penyanyi, termasuk para musisi dan para penyanyi tersebut, mereka akan ditenggelamkan ke dalam bumi dan di antara mereka akan dijadikan kera-kera dan babi-babi. Maka jemaah sekalian, ini ancaman keras, kita harus takut. Keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berkata kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, tatkala kita menasihati saudara kita, janganlah kamu bermain musik, janganlah kamu berprofesi sebagai penyanyi. Itu tanda benci atau tanda cinta? Tentu itu adalah tanda cinta kita kepadanya, supaya dia selamat dari perbuatan dosa di dunia, selamat dari azab di dunia, dan yang paling penting adalah selamat dari azab setelah kematian, azab kubur, azab di hari kebangkitan, dan azab neraka. Kalau kita biarkan saja, padahal kita tahu hukumnya haram, kita diam saja, maka bagaimana saudara kita bisa tahu, jamaah sekalian? Bagaimana kita bisa menyelamatkan dia dari perbuatan dosa itu? Dan bahkan, kalau banyak orang diam, nanti suatu hari ada yang bersuara, dia dianggap aneh. Karena dosa itu sudah terlanjur biasa di masyarakat. Dalil Al-Quran sangat banyak, hadis sangat banyak, ucapan-ucapan ulama melimpah ruah. Bahkan sepakat ulama akan haramnya musik dan haramnya upah penyanyi. Tapi hari ini karena orang tidak tahu, tidak membaca, ketika ada yang mengatakan profesi penyanyi, profesi musisi itu haram, mereka kaget. Bahkan mereka tidak mau menerima. Lebih parah lagi, mereka membuli dan menjatuhkan kehormatan seorang muslim, bahkan seorang ustadz. Banyak para ustadz kita yang telah menjelaskan akan haramnya musik, tapi apa yang terjadi? Sebagian orang malah membuli dan menghina. Seharusnya jemaah sekalian, orang yang mengingatkan kita dosa-dosa yang kita lakukan, kita harus memberikan kepadanya penghargaan yang terbaik. Kenapa? Orang inilah yang paling sayang kepada kita. Karena dia ingin kita selamat, karena dia tidak ingin kita terjerumus dalam dosa. Itu cara berpikir seorang muslim. Bukan sebaliknya marah-marah. Pelajari dululah. Paling tidak pelajari dulu. Kalau masih berat menerima. Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim yang punya pemikiran ilmiah. Baik. Mari kita lihat nukilan kesepakatan ulama. Bukan lagi perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendapatkan dalam buku-buku fikih, ulama seringkali berbeda pendapat. Tapi dalam masalah ini ulama sepakat. Saya akan nukilkan dua saja. Keduanya dari ulama bermadhab Syafi'i. Karena di negeri kita, konon kabarnya,
mayoritas umat Islam bermadhab Syafi'i. Mari kita lihat nukilan kesepakatan seluruh ulama Islam, baik ulama 4 madhab maupun yang lainnya, tentang masalah nyanyian dan musik ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang imam yang disegani dalam madhab Syafi'i, dalam kitab beliau Ar-Ri'a an Muharramatil Lahwi Was-Sama, halaman 118, beliau mengatakan, al-autar wal ma'azif kat-tunbur wal ud was-sonj. Senar-senar yang biasa digunakan di gitar, kecapi dan semisalnya, dan alat-alat musik seperti kecapi, gitar maupun alat musik yang lainnya yang memiliki dawai atau senar. Kata beliau, aidil autar warrabab wal jangk wal kamanja was sintir wad dirij. Alat musik yang memiliki senar dan rebabnya seperti jangk, yaitu semisal gitar, kamanjah seperti kecapi bentuknya, begitu pula sintir dan dirij. Ini semuanya bentuk-bentuk gitar dan kecapi zaman dulu. Wa ghairi dzalika minal alat al-masyhurah inda ahli lahwi was safahati wal fusuq. Dan alat-alat musik selain itu yang masyhur digunakan oleh orang-orang yang suka dengan kesia-siaan, kebodohan dan kefasikan. Jadi beliau sebutkan dulu ini alat-alat musik. Hukumnya apa? Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilafin. Alat-alat musik ini semuanya hukumnya haram tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat ulama. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sampai beliau mengingatkan, wa man haka fihi khilafan faqad ghalatah au ghalaba alaihi hawahu. Dan barang siapa yang menghikayatkan ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, dia telah salah besar dan telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu, sampai hawa nafsunya itu membuat dia tuli dan buta. Wa mana'ahu hudahu, dan menghalanginya dari hidayah. Wa zalla bihi an sunani taqwahu, dan dia terpeleset, terjauhkan dari sunnah-sunnah ketakwaan. Jadi jemaah sekalian, ini penukilan ijma ulama, kesepakatan ulama akan haramnya alat-alat musik dari seorang imam besar bermadzhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Berikutnya, nukilan tentang kesepakatan ulama atas haramnya upah penyanyi. Disebutkan oleh salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah bermadhab Syafi'i, imam besar dalam madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Dalam kitab beliau Syarah Muslim, juz ke-10 halaman 231, beliau menukil ijma dari para ulama terdahulu. Qala al-Baghawi min ashabina wal qadi Iyad. Al-Baghawi telah berkata, menukil dari para sahabat kami, yaitu mazhab Syafi'i. Dan Al-Qadi Iyad juga mengatakan, ajma'al muslimuna ala tahrimi hulwanil kahin. Para ulama kaum muslimin sepakat atas haramnya upah dukun. Li'annahu iwadun an muharramin, karena itu upah untuk pekerjaan yang haram. Wa li'annahu aklul mal bil batil, dan juga karena itu memakan harta manusia dengan cara yang batil.
Wa kadzalika ajma'u ala tahrimi ujratil mughanniyah lil ghina. Begitu pula para ulama kaum muslimin sepakat atas haramnya upah penyanyi ketika dia mendapatkan upah karena nyanyiannya. Wan naihah linnau, dan juga ulama sepakat akan haramnya upah meratapi mayit. Jadi jemaah sekalian, dalam nukilan ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dari para ulama terdahulu, ijma ulama, sepakat ulama tentang beberapa pekerjaan yang haram. Pertama, dukun. Jadi nggak mungkin ada dukun syariah ya. Dukun putih, tidak mungkin. Itu semua adalah kedustaan. Ulama dari seluruh mazhab sepakat haramnya upah dukun, haramnya profesi dukun. Yang kedua, haramnya upah penyanyi. Yang ketiga, haramnya upah orang yang meratapi mayit, karena meratapi mayit itu adalah dosa besar. Jadi inilah jemaah sekalian, satu di antara banyaknya nukilan kesepakatan ulama terdahulu, ulama Islam yang betul-betul mendalam ilmunya, atas haramnya upah penyanyi dan haramnya alat-alat musik. Maka sekali lagi kita tegaskan klarifikasi ini bahwa pendapat itu bukan pendapat pribadi kami, melainkan hanya menyimpulkan nukilan dari para ulama terdahulu. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, tentang hukuman bagi para penyanyi di masa generasi salaf. Saya batasi di generasi sahabat, generasi terbaik Islam. Ada dua riwayat saja yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, murid terbaik, ulama yang paling berilmu dari umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, dan orang yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim berarti riwayatnya yang paling sahih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalatil ansar yauma bu'ats. Ayahku Abu Bakar masuk, dan ketika itu bersamaku ada dua orang anak kecil perempuan dari kalangan kaum Ansar, sedang bersenandung syair kaum Ansar dalam perang Bu'ats. Qalat, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, walaysata bimughanniyatain, dan kedua anak kecil perempuan itu bukanlah penyanyi, bukanlah berprofesi sebagai penyanyi. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada mazamir syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya beliau mencerca, mencela, memarahi putrinya. Kenapa kamu biarkan ada mazamirnya setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam riwayat yang lain, fantaharani, Abu Bakar mencela aku. Di riwayat yang lain lagi, fantaharahuma, beliau juga mencela dua anak perempuan itu. Aisyah dicela karena membiarkan dua anak perempuan itu dicela karena menyanyi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa dzalika fi yaumi idin, dan itu terjadi pada hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan
wa hadza iduna, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini hari raya kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jariyatani tal'abani biduffin. 2 orang anak perempuan itu bermain rebana. Inilah jemaah sekalian hadisnya. Mari kita lihat apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya nyanyian dan musik. Bisa dilihat dari 3 sisi. 3 sisi pendalilan dengan hadis ini yang menunjukkan haramnya musik. Sekaligus celaan Abu Bakar terhadap orang yang menyanyi dan bermain musik. Dan ini hukuman verbal dari seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa saja 3 sisi pendalilannya? Yang pertama adalah Rasulullah SAW ketika mendengarkan Abu Bakar berkata, amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada mazamir setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakni beliau mencela Aisyah, kenapa kamu biarkan ada mazamir setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah sekalian, apa yang dimaksud mazamir setan di sini? Mari kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli hadis juga dari mazhab Syafi'i. Kata beliau, qauluhu mizmaratus syaitan bikasril mim yakni al-ghina awid duf. Maksud hadis ini, mizmaratus syaitan yang jamaknya mazamir syaitan, yang mufradnya di kasrah mimnya, yakni al-ghina awid duf, bisa mengandung 2 makna, yaitu nyanyian atau alat musik rebana. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nyanyian setan, itu alat musik setan, karena mereka menyanyi dan bermain alat musik. Dua-duanya yang beliau celah. Maka lihat, dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar. Beliau mendiamkan. Dan kita sudah tahu dalam ilmu hadis, apa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW itu disebut takrir beliau, persetujuan beliau. Maka itu bagian dari hadis Nabi SAW. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, falam yunkir Rasulullah SAW ala Abi Bakrin tasmiyatahu al-ghina mizmar syaitan. Maka Rasulullah SAW tidak mengingkari Abu Bakar yang menamakan nyanyian sebagai mizmar setan atau mazamirnya setan, alat yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang diingkari Nabi SAW? Yang diingkari oleh Nabi SAW adalah melarang sebagian bentuk nyanyian dan alat musik di hari raya. Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada Abu Bakar, ada nyanyian dan alat musik yang boleh. Syaratnya apa? Pertama, liriknya atau ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Yang kedua, dinyanyikan oleh anak kecil perempuan yang belum balik. Yang ketiga, di hari raya, bukan dijadikan sebagai kegiatan setiap hari, apalagi berprofesi sebagai penyanyi atau musisi. Dan yang keempat, satu-satunya alat musik yang dibolehkan ketika itu adalah duf rebana.
Itu pun kata para ulama, rebana murni. Rebana yang nggak ada kering-keringnya di samping. Jadi ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Adapun selain itu, beliau membenarkan ucapan Abu Bakar, itu adalah mazamirnya setan. Nyanyian dan alat musik setan. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, hadis ini juga menunjukkan Abu Bakar telah mengetahui sejak sebelum itu bahwa nyanyian dan musik diharamkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, fatawajjaha lahul inkar ala ibnatihi min hadhil awjuh mustashiban lima taqarrara indahu min man'il ghina wal lahwi. Abu Bakar mengingkari putrinya berdasarkan sisi-sisi ini karena dia telah mengetahui sebelumnya bahwa dilarang bernyanyi dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi hadis ini menunjukkan Abu Bakar sebelumnya sudah tahu. Makanya ketika datang beliau langsung larang. Kalau beliau belum mengetahui itu terlarang, tentu beliau tidak akan melarang. Karena beliau, para sahabat itu bertindak berdasarkan ilmu. Jadi beliau sudah tahu ini terlarang, maka beliau pun ketika melihat ada orang yang menyanyi dan bermain musik, langsung melarang. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, walaisata bimughanniyatain, sebenarnya kedua anak itu tidaklah berprofesi sebagai penyanyi. Maka Ibnu Hajar memberikan komentar, wastadalla jama'atun minas sufiyah bihadithil bab ala ibahatil ghina wa sama'ihi bi alatin wa bi ghairi alatin. Sebagian dari golongan sufiyah tasawuf tarekat berdalil dengan hadis ini atas bolehnya nyanyian dan boleh pula mendengarkannya, apakah dengan menggunakan alat musik atau tanpa alat. Maka kata beliau, wa yakfi fi raddi dzalika tasrihu Aisyah fil hadits alladhi fil bab ba'dahu biqauliha wa laysata bimughanniyatain. Maka cukup untuk membantah mereka penegasan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis pada bab ini, yaitu ucapan beliau setelah itu bahwa kedua anak kecil perempuan tersebut bukanlah penyanyi. Jadi beliau menafikan bolehnya nyanyian dengan ucapan ini. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sekaligus bantahan kepada sebagian, gak semuanya, golongan sufiyah. Ditambah lagi dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan di awal tadi. Baik. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, ini adalah hadis yang menjelaskan tentang haramnya musik sekaligus hukuman verbal yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada dua orang anak perempuan yang menyanyi itu, dan juga kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang membiarkan kedua anak perempuan tersebut. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Annaha ra'at mughanniyan yughanni fi baiti banati akhiha. Bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang penyanyi bernyanyi di rumah ponakannya, di rumah ponakan perempuannya. Famarrat bihi Aisyah radhiyallahu anha fara'athu yataghanna wa yuharriku ra'sahu taraban. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun melewati penyanyi itu, melihatnya sedang bernyanyi dan sedang menggerak-gerakkan kepalanya sambil berdendang. Wa kana dha sya'rin katsirin, dan orang itu gondrong. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha,
maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Uffin syaitanun, akhrijuhu akhrijuhu." Uff, itu setan. Keluarkan dia, keluarkan dia. Fa akhrajuhu, maka keluarga Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan orang tersebut. Jamaah sekalian, ini hukuman verbal sekaligus hukuman fisik. Aisyah radhiyallahu anha mencela uff. Ini ucapan celaan. Bahkan beliau mengatakan syaitanun, itu adalah setan. Yaitu dia mengikuti sifat-sifat setan. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi. Setan menggunakan suaranya untuk menyesatkan manusia. Maksud suaranya adalah nyanyian. Kemudian hukuman secara fisik. Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan untuk mengusir orang itu. Maka mereka pun mengusirnya. Inilah jemaah sekalian, dua dari banyaknya riwayat tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang menyanyi ataupun bermain musik di masa generasi salaf dahulu.